Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah malam yang ketiga dari bulan Ramadan yang agung. Pada 2 malam yang telah berlalu, telah kita uraikan beberapa kandungan ringkas yang terdapat di dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pada malam ini insyaallah ta'ala saya masih berbicara tentang suatu isyarat yang terkandung di dalam ayat yang penting untuk kita cermati. Tatkala Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Puasa ini adalah suatu sifat, suatu ibadah yang membawa seorang hamba kepada makna ketakwaan. Maka terdapat di dalam kandungan ayat peringatan bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah hidup di bulan Ramadan ini. Apa yang seharusnya merupakan kegiatan dan amalannya. Dan bagaimana ia menjalani bulan Ramadan tersebut, agar supaya ia mengambil faedah dari ayat, melaksanakan kewajiban puasa, dan mengambil faedah dari ayat, dia telah mendahului umat-umat sebelum umat Islam di dalam hal kesegeraan beramal dan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Dan juga dia mengambil kandungan dari ayat bagaimana mewujudkan dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan seluruh hal ini adalah peringatan bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di bulan Ramadan ini. Iya. Maka dari hal yang perlu saya ingatkan berupa amalan-amalan, kegiatan-kegiatan, dan sebagian dari akhlak orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa seorang muslim dan muslimah dituntut untuk bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam meraih rahmat dan keutamaan Allah. Umur terus berjalan, waktu terus bergulir. Bulan Ramadan pasti akan berlalu. Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka kerugian kita sendiri yang akan menanggungnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kaum mukminin di dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menyambut surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Perhatikan kalimat ketakwaan. Dan kemarin saya sudah terangkan tentang takwa dan hubungannya dengan puasa. Dan dari sifat orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan sorga, karena mereka bersegera di dalam kebaikan. Dan Allah memuji kaum mukminin di dalam firman-Nya, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalam kebaikan itu. Terdepan. Bahkan dari sifat para nabi dan para rasul adalah bersegera di dalam kebaikan. Di surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nabi dan rasul. Disebut Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian disebut Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan sebelumnya disebut Nabi Ibrahim diberi keturunan dari para nabi, anak-anak dari para nabi. Kemudian disebut Nabi Nuh, disebut Nabi Daud, disebut Nabi Sulaiman. Iya. Disebut pula Nabi Ayub, disebut 3 orang nabi, kemudian disebut Nabi Yunus, dan terakhir Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan beberapa nama nabi itu, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Iya. Maka bersegera di dalam kebaikan ini adalah sifat dan akhlak seorang mukmin dan mukminah di bulan Ramadan. Iya. Walaupun ini adalah sifat seorang mukmin dan mukminah di segala keadaan, tapi di bulan Ramadan tentunya sifat ini hendaknya lebih tampak pada seorang mukmin. Kemudian yang kedua, dari amalan seorang mukmin dan mukminah di bulan Ramadan yang menghiasi kehidupannya adalah dia melaksanakan puasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Karena Rasulullah telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Setelah kita terangkan pada 2 pertemuan sebelumnya beberapa keutamaan dari puasa, maka hendaknya puasa ini kita jalankan dengan keikhlasan, dengan keimanan, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan terasa nilai-nilai dari puasa itu, keagungan dan kemanfaatan dari puasa tersebut. Kemudian yang ketiga, dari amalan seorang mukmin dan mukminah di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, melakukan salat malam di bulan Ramadan. Dan salat malam ini disebut dengan nama salat tarawih. Yang salat malam secara umum disyariatkan di luar bulan Ramadan. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Dan insyaallah taala di waktu yang akan datang saya akan terangkan tentang salat malam dan keutamaan-keutamaannya. Cuma di kesempatan ini ingin saya ingatkan bahwa dari ciri seorang mukmin dan mukminah di bulan Ramadan, dia melakukan salat malam, salat tarawih. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Itu hadits dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan telah datang dalam hadits Abu Dar Al-Ghifari, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'a imamihi hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Seorang lelaki apabila dia berdiri bersama imamnya
salat tarawih, salat malam sampai selesai. Ya, dari awal sampai selesai dia ikut, maka seakan-akan dia salat satu malam penuh. Seakan-akan dia salat satu malam penuh. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar, manfaat yang sangat agung. Jangan kita lewatkan di bulan yang penuh dengan rahmat dan kebaikan ini. Kemudian yang keempat, dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah tampak kebaikan akhlak, kedermawanan di bulan yang agung ini. Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan berbuat kebaikan. Dan kedermawanan beliau yang paling full atau yang paling baiknya adalah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Jadi beliau dermawan di setiap keadaan. Tapi di bulan Ramadan tampak akhlak tersebut lebih indah dan lebih agung lagi. Iya. Karena itu bulan yang agung ini hendaknya menjadi pendidikan untuk kita semua. Apalagi di dalamnya ada berbagai akhlak yang agung. Dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala hanya kepada Allah, dari kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera di dalam kebaikan, dari menegakkan makna kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang selalu mengharap kepada Allah dan takut kepadanya, sebagai hamba yang selalu menadahkan tangannya berdoa, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari akhlak-akhlak yang mulia, ini adalah bulan pendidikan, bulan yang hendaknya menjadi madrasah bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian berikutnya, dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah ia memberi makan kepada orang-orang yang memerlukannya. Karena ini adalah akhlak yang mulia yang dianjurkan. Telah terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran serta hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjuran akan hal ini. Iya. Dan perlu dicermati. Ketika seorang membayar fidyah, fidyahnya dibayar dengan makanan. Berkaitan dengan Ramadan. Ini perlu direnungi, kenapa dibayar dengan makanan? Tidak dibayar pakai uang, tidak dibayar pakai hal yang lainnya. Karena memberi makan punya keterkaitan dengan apa? Bulan Ramadan. Dan ini adalah ibadah yang agung di bulan ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, "Man fattara sha'iman kana lahu min al-ajr ka ajrihi ghaira an la yanqusa min ajri as-sha'imi syai'." Kata beliau, siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Iya. Dan ini dari keindahan di bulan yang agung ini dan dari pintu ibadah yang sangat besar. Pintu ibadah yang sangat besar. Kemudian dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan, dia banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bicarakan tentang doa, keagungan, etika, dan kemanfaatannya di waktu-waktu yang akan datang. Hanya saja di sini perlu saya ingatkan bahwa doa ini punya keterkaitan besar berkaitan dengan puasa. Punya keterkaitan besar dengan puasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa. Salat di situ bermakna secara bahasa. Karena salat secara bahasa bermakna doa. Iya. Siapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa. Dan perhatikan ayat-ayat tentang puasa di surah Al-Baqarah diselingi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku maha dekat. Aku mengabulkan doa
bagi siapa yang berdoa kepadaku. Disebutkan hal ini di sela-sela pembicaraan tentang puasa, menunjukkan bahwa doa punya keterkaitan dengan puasa. Dan ini dari tugas yang agung, dari amalan yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan waktu-waktu berdoa sangat banyak sekali. Saat berpuasa, ketiga waktu sahur, dan itu bertepatan dengan sepertiga malam terakhir. Dan di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Hal min mustaghfir fa aghfir lah." Adakah yang memohon ampun? Saya pasti akan ampuni untuknya. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang meminta? Pasti aku akan kabulkan permintaannya. Iya. Ini adalah waktu mustajabah di waktu sahur. Demikian pula di waktu berbuka. Waktu berbuka adalah waktu doa mustajabah. Dan Nabi SAW menyebutkan 3 tempat doa tidak akan ditolak. Salah satunya adalah ketika berbuka. Dan di dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya pada setiap berbuka Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Iya. Karena itu, manfaatkan waktu tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang agung berdoa adalah ketika melakukan salat malam. Terkhusus apabila dia berdoa di waktu-waktu dia sujud. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'aktsiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud tersebut. Kemudian dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah dia memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan itu dengan amalan-amalan yang agung. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang pembahasannya pada waktunya. Juga dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Dan ini juga adalah sebuah ibadah yang agung. Insyaallah ta'ala kita akan terangkan pada masa mendatang tentang ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini, dari kegiatan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah melakukan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan. Umrah di bulan Ramadan itu sama kedudukannya dengan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk kita semua, menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan keimanan, ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan dan kegiatan kita di bulan Ramadan ini sebagai suatu hal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang tercatat sebagai keberuntungan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan sebagai suatu hal yang membahagiakan kita di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat kelak. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.